Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rimbo Fabiantoro selaku moderator dari kelompok 3, yaitu kelompok kami menjelaskan bangunan gudang yang menggunakan rangka baja. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sohibul Umam, yang kedua Hendri Ardi Pratama, yang ketiga Dwi Aminah, yang keempat Aska Al-Kafi, dan yang terakhir saya sendiri Rimbo Fabiantoro. Dan untuk materi pertama saya serahkan kepada Mas Sohibul Umam. Mas Sohibul Umam, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Sohibul Umam dari TS1 kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan struktur baja bangunan gedung 2 lantai, yaitu yang pertama metode perencanaan, yang kedua perencanaan plat lantai, yang ketiga perencanaan balok anak, yang keempat perencanaan balok induk, yang kelima yaitu perencanaan tangga, yang keenam perencanaan ekuvalen beban, yang ketujuh perencanaan kolom. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metodologi perencanaan, yang terdiri dari 6, yaitu yang pertama fungsi bangunan gedung, luas bangunan, tinggi lantai, jumlah lantai, atap, pondasi, footplate, dan yang terakhir footplate, yaitu yang pertama luas bangunan yaitu 32 meter persegi, tinggi lantai 4 meter, jumlah lantai 2, dan atap menggunakan rangka kuda-kuda baja. Yang selanjutnya yaitu perencanaan plat lantai. Direncanakan plat bangunan dengan FC yaitu 43 MPa dan FY itu 240 MPa. Itu yang pertama beban hidup. Berdasarkan PPIUG untuk beban hidup bangunan gedung sebesar 120 kg. Beban ultimate yaitu QU sama dengan 1,2 QU plus 1,6 KL sama dengan 1,2 kali 428 plus 1,6 dikali 125 menjadi 713,6 kg per meter persegi. Itu terus ada beban mati atau KID sebesar 583,32 kg per meter. Perhitungan momen. LY sama dengan 8M, LX sama dengan 4M, LY per LX sama dengan 2. Dengan menggunakan tabel dari Gideon untuk LY per atau LX sama dengan 2. Mix 525,2096 kg per meter. MLY 188,390 kg per meter. MTX 856,32 kg per meter. MTY 633,6768 kg per meter. Tebal plat yaitu 120 mm atau 12 cm atau 20 cm, diameter tulangan 10 mm. Selanjutnya ada perhitungan tulangan. Penulangan lapangan arah X yaitu diameter 10 sampai 250 mm. Penulangan lapangan arah Y yaitu 10 sampai 167 mm. Penulangan lapangan tumpuan tengah arah X yaitu diameter 10 sampai 143 mm. Penulangan lapangan tumpuan tengah arah Y yaitu diameter 10 sampai 167 mm. Penulangan lapangan tumpuan tepi arah X yaitu diameter 10 sampai dengan 200 mm. Dan yang terakhir penulangan lapangan tumpuan tepi arah Y dengan diameter 10 sampai 111 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Al-Kafi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Umam, yaitu perencanaan balok anak. Analisa pembebanan balok anak ASB. Beban mati yaitu 303 km per meter.
atau sama dengan 0,204 kip per ft. Beban hidup yaitu 83,333 km per meter atau 0,056 kip per ft. Beban terfaktor yaitu 0,334 kip per ft. Profil balok anak dengan ZX 24,651 in dari LRFD didapat profil IWF 400 kali 150 dengan data-data sebagai berikut, yaitu D sama dengan 3,937 in, TW 0,1969 in, BF sama dengan 2,9528 in, TF sama dengan 0,135 in, ZZ sama dengan 1,2217 in, berat 0,0087 kip per ft, LX 4,7839 in, ZX 3,8247 in, SX 3,4173 in, LZ 0,8002 in, SZ 0,7933 in, A 2,5467 in. Tumpuan jepit-jepit QU sama dengan QU plus berat sendiri, yaitu dengan hasil 0,343 kip per ft. Mmax yaitu dengan hasil 1,229 kip per ft. M1 sama dengan M2 yaitu dengan hasil 0,614 kip per ft. RA sama dengan RB dengan hasil 1,123 kip. MU sama dengan 1,290 kip per ft. Analisa balok anak. Cek diameter MN lebih besar MU. 1,437 lebih besar daripada 1,290 kip per ft. Cek MN atau MU lebih kecil dari 1. 0,90 lebih kecil daripada 1. Kontrol penampang kompak. Tekuk badan penampang kompak, tekuk sayap penampang kompak. Kontrol gesel. Diameter VN sama dengan 20,924 lebih besar daripada VU 1,123 kip. Kontrol defleksi yaitu 2,882 ft lebih kecil daripada max 0,0182 ft. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ardi. Ini perencanaan balok Indo. Analisa pembebanan balok Indo balok anak ASB. Beban mati KID. KID sama dengan 495 kg per meter sama dengan 0,33 kips per ft. Dan beban hidup KL. KL nya 166,667 kg per meter sama dengan 0,112 kip per ft. Dan beban terfaktor atau QU yaitu dengan hasil 0,578 kip per ft. Profil balok induk dengan ZX sama dengan 3,272 inch pangkat 3 dari LRFD didapat profil IWF 400 kali 150 dengan data-data sebagai berikut. D 7,87 in, TW 0,3533 in, BF 3,533 in, TF 0,444881 in,
ZZ 2,443 inch pangkat 3 dan berat itu 0,0176 kips per ft. Dan untuk LX 36,433 in, ZX 14,626 in pangkat 3, SX 13,059 in pangkat 3, LY 1,9919 in pangkat 4, SY sama dengan 1,5886 in pangkat 3 dan A 5,192 in pangkat 2. Dan tumpuan jepit itu dengan QU pangkat 1 ditambah berat sendiri, QU nya 0,578 dan berat sendirinya 0,0176 sama dengan hasil 0,596 kip per ft. Mmax yaitu 1/12 kali QU kali L pangkat 2, 1/12 kali QU nya 0,596 kali L pangkat 2 nya 172,13 pangkat 2 dan hasilnya 8,549 kip per ft. M1 sama dengan M2, 1/24 kali QU kali L pangkat 2, 1/24 kali 0,596 kali 13,12 pangkat 2 dan hasilnya 4,274 kip per ft. RA sama dengan RB dengan rumus 1/2 dikali QU kali L. 1/2 kali QU nya 0,596 kali L nya 13,12 dan hasilnya 3,910 kip. MU dengan rumus Mmax ditambah 10% kali M1 ditambah M2 dibagi 2 sama dengan Nmax nya 8,549 ditambah 0,1 ditambah 4,275 tambah 4,275 per 2 dan hasilnya 8,977 kip per ft. Analisa balok induk. Diameter MN lebih dari MU, 9,955 lebih dari 8,977 kip per ft. Dan MN per MU kurang dari 1, yaitu 0,312, itu kurang dari 1. Kontrol penampang kompak. Tekuk badan itu penampang kompak, tekuk sayap penampang kompak. Kontrol geser itu dengan diameter VN menggunakan diameter 75,329 lebih dari VU dengan hasil 3,910 kips. Aman terhadap geseran. Dan kontrol defleksi itu 0,00017 ft lebih dari max 0,0364 ft, itu aman terhadap defleksi. Untuk perencanaan tangga, sini 1 tipe tangga menggunakan tangga tetap dan lebar tangga itu 130 cm menjadi 1,3 meter, panjang bordes 130 cm menjadi 1,3 meter dan elevasi bordes sama 200 cm menjadi 2 meter. Perbedaan elevasi 400 cm menjadi 4 meter. Antret 30 cm menjadi 0,3 meter dan optret 20 cm menjadi 2 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Aminah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu
tangga menggunakan baja profil C4 kali 5,4. Yang pertama yaitu beban pada balok tangga terdiri atas beban mati, beban hidup, dan beban terfaktor. Beban mati pada balok tangga sebesar 143,616 kg per meter dan beban hidupnya yaitu 308 kg per meter, sedangkan beban terfaktornya 332,569 kg per meter. Selanjutnya beban pada bordas. Beban matinya yaitu 332,016 kg per meter. Beban hidupnya 660 kg per meter. Selanjutnya yaitu beban terfaktor sebesar 363,605 kg per meter. Selanjutnya yaitu beban terfaktor sebesar 363,605 kg per meter. Perhitungan lebar ekuivalen. Lek sama dengan 1/3 Lx atau sama dengan 1/3 kali 2 sama dengan 0,667. Selanjutnya pembebanan per AS2 A sampai B. Pertama, beban atap sebesar 0,391 kip per FT. Yang kedua, beban lantai 1 sampai 2 0,388 kip per FT. Dan beban P akibat dari beban belok yaitu P1 sama dengan 4,42567 kip dan P2 5,10406 kip. Dan selanjutnya beban angin sebesar W1 sama dengan 0,13662 kip, W2 sama dengan 0,2732 kip. Berikutnya yaitu berat total bangunan. Untuk lantai 1 sampai 2 sebesar 56182,3 kg. Untuk lantai atap 26044,27 kg. Dan W totalnya yaitu sebesar 84226,615 kg. Materi selanjutnya yaitu perencanaan kolom. 1. Perencanaan dimensi kolom. Kolom dengan dimensi 200 x 200 dan tulangan pokok 16 dengan diameter 16, maka AS-nya sama dengan 328,26 mm persegi. Selanjutnya lateral support set. L lebih kecil dari 92,28 in atau lebih besar dari 234,4 cm. Karena L lebih besar dari FP, maka FP yang digunakan yaitu 174,24 MPa. Selanjutnya compact check. Yang pertama yaitu ada flange sama dengan 25 lebih kecil dari 98,707, dan selanjutnya ada web yaitu sebesar 8,33 lebih kecil dari 10,2. Penambang kompaknya yaitu baik. Selanjutnya ada stress check. Dari tabel AISC didapatkan FA sebesar 17,62 KSI atau sebesar 1214,90 kg cm kubik dengan total stress rasionya yaitu 0,33 lebih kecil dari 1. Ya, terima kasih buat pemateri karena sudah mempresentasikan. Selanjutnya, jika ada tanya jawab bisa tulis di kolom komentar karena video ini akan kami upload di YouTube. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.